Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini. Dalam dimensi yang berbeda, tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum kita melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Shalom, selamat pagi. Renungan kita untuk hari ini tertulis dalam 1 Korintus 2 ayat 10. Beginilah bunyinya. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Demikianlah firman Tuhan. Shalom, selamat pagi. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hikmat pengertian tentang kebenaran itu harus dicari. Dan keberadaan tentang kebenaran itulah yang bersifat eksistensial. Rasul Paulus membuat titik berangkat yang jelas bahwa ternyata hikmat dari manusia, hikmat dari dunia tidak akan bisa mengerti tentang hikmat yang dari Allah. Ada perbedaan yang sangat jauh antara Allah dengan manusia dalam cara berpikir, dalam cara merealisasikan sesuatu. Dan itu mengapa banyak sekali penolakan ketika Yesus datang ke dunia ini. Dia ditolak karena dia berkata bahwa dia adalah anak Allah. Bagi orang-orang Yahudi, ketika seseorang berkata bahwa dirinya adalah anak Allah, berarti dia sedang mengklaim bahwa dirinya adalah Allah. Itu mengapa ada kemarahan besar dari antara orang-orang Farisi yang mencoba untuk melawan Yesus ketika Yesus berkata bahwa dia adalah anak Allah. Kini Rasul Paulus memberikan kita suatu pandangan hidup tentang penerimaan kita tentang Kristus. Kita menerima Kristus karena ada satu saksi yang menitik beratkan kesaksian itu kepada kebenaran. Dan yang menyaksikan itu sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus adalah dia yang senantiasa mencoba untuk mencari hal-hal yang tersembunyi dan menyingkapkan kebenaran itu lewat hal-hal yang tersembunyi itu, yaitu roh yang daripada Allah. Kita bisa saling memahami karena di dalam diri kita ada roh. Dan karena kita adalah manusia, aku manusia, saudara manusia, kita bisa saling memahami karena kita memiliki roh. Tetapi ketika saudara memiliki seekor hewan peliharaan, dia tidak bisa memahami saudara seperti saudara memiliki keluarga. Dan kita tidak akan bisa saling melengkapi dengan hewan peliharaan itu karena kita memiliki hakikat yang berbeda dan dia tidak memiliki roh seperti yang kita miliki hari ini, seperti yang berada di dalam diri kita. Dan inilah yang penting sekali kita harus terima, bahwa ternyata untuk menelusuri, memahami, dan untuk bisa mengetahui dan menyelidiki yang tersembunyi tentang sesuatu itu, tentang keberadaan eksistensi Allah adalah dari rohnya sendiri. Karena Allah itu adalah roh, maka untuk mengenal kebenaran itu, kita tidak bisa mempergunakan kemampuan kapabilitas kita, pengertian kita sendiri. Tetapi roh Allah itu jugalah yang memberikan pengertian kepada kita. Itu mengapa menarik ketika Rasul Paulus pernah berkata, tidak ada yang berkata bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Dan rasul-rasul lainnya juga mengatakan demikian. Tidak ada orang yang menghujat Yesus Kristus dengan mempergunakan roh Allah. Sebab roh Allah itu adalah saksi tentang Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Inilah sesuatu yang kita telah terima, yang dunia ini tidak bisa terima. Hikmat yang kita terima ketika kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kita telah menerimanya sama seperti yang Yesus katakan kepada Simon Petrus.
Yang telah menyatakan itu kepada dia bukanlah daging dan darah, tetapi yang menyatakan itu kepada Simon Petrus adalah Bapa-Ku yang di surga. Dan lihatlah, dalam Injil Matiuslah kita menemukan tentang gereja di sana. Dan gereja itu baru Yesus ucapkan setelah Yesus berkata hal tersebut kepada Simon Petrus. Berbahagialah engkau Simon, karena yang menyatakan itu kepadamu bukanlah darah dan daging, tetapi Bapa-Ku yang di surga. Oleh karena itu saudaraku yang terkasih, kita harus bersyukur memiliki Kristus. Karena kita telah menerima dia, bukan karena pengertian dunia, tetapi kita menerima dia karena roh Allah ada di dalam kita. Dan penerimaan ini harus menjadi sukacita yang terbesar dalam hidup kita. Karena tidak semua orang bisa menerima Kristus. Dengan mengandalkan pikiran mereka tidak akan pernah mampu. Tetapi kita bersyukur karena kita memiliki roh yang dari Allah Bapa, yang memberikan kita pencerahan, yang menyingkapkan segala yang tersembunyi itu, sehingga kita memegang teguh Kristus sebagai juru selamat kita, yang tidak akan pernah mendukakan dan mengecewakan kita di masa depan. Oleh karena itu saudaraku, bekerjalah hari ini dengan penuh sukacita, karena yang kita pahami, yang kita imani adalah Dia yang senantiasa setia. Saudaraku yang terkasih, tidak ada orang yang tahu tentang apa yang terdapat di dalam diri Allah selain dari roh Allah. Sia-sia kita mencoba memahami tentang esensi Allah jika hanya mengandalkan tentang wahyu umum. Tetapi kebenaran yang kita telah terima itu telah disingkapkan dengan apa yang kita terima lewat firman Tuhan. Jika seseorang hanya mempergunakan exegesinya untuk memahami tentang firman Tuhan, maka dia sedang jauh dari hakikat dan jauh dari prinsip yang Tuhan sedang turunkan lewat firman Tuhan. Tetapi hendaknya lah firman itu menjelaskan tentang dirinya sendiri. Dan siapakah yang bisa bersaksi tentang itu? Hanya roh kebenaran itu yang berasal dari Allah. Maka milikilah roh kebenaran itu, dan jadilah saksi-saksi Kristus dalam segala pekerjaan yang Tuhan izinkan saudara kerjakan hari ini. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami bersyukur atas anugerah-Mu yang memelihara hidup kami, yang telah memberikan kami roh kebenaran, yang bisa menyelidiki segala yang tersembunyi tentang-Mu, yang memberikan kami penyingkapan. Terima kasih ya Tuhan. Roh itu jugalah yang menuntun kami kepada Kristus, sehingga penerimaan kami adalah penerimaan yang tertinggi yang tidak pernah bisa ditawarkan oleh dunia ini. Tuhan, peliharalah kami supaya menjadi saksi-saksi-Mu di dunia ini. Terima pujian kami Bapa, dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.